Sebelum membahas lebih lanjut tentang esensi dan urgensi pendidikan Pancasila, kita akan membahas mengenai hakikat Pancasila terlebih dahulu. Memahami hakikat Pancasila berarti memahami tentang makna dari Pancasila. Artinya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, bahwa Pancasila itu memiliki fungsi dan peran tersendiri. Sudah kita ketahui jelas bahwa Pancasila adalah sebagai dasar negara. Di samping itu, Pancasila juga memiliki fungsi sebagai pandangan hidup bangsa. Artinya, pandangan hidup sebuah bangsa itu terlahir dari nilai-nilai yang dimiliki oleh bangsa itu sendiri, yang sudah diyakini kebenarannya dan memiliki tekad untuk mewujudkannya. Melihat betapa pentingnya fungsi dan peran dari Pancasila, sudah seharusnya kita untuk memahami lebih mendalam lagi, lebih menyeluruh tentang apa itu Pancasila. Pengertian esensi. Esensi berasal dari kata essence yang artinya hakikat, inti, dan hal yang pokok dari segala sesuatu. Esensi ini tergantung dalam konteks dan penggunaannya. Jadi, untuk esensi pendidikan Pancasila ini, kita akan membahas tentang hal pokok apa yang terdapat dalam pendidikan Pancasila. Dan apa sih itu pendidikan Pancasila? Mengapa kita harus mempelajarinya dan apa tujuannya? Meliputi apa saja begitu. Untuk pengertian urgensi, urgensi berasal dari bahasa Latin urgere yang artinya mendorong. Maksudnya ini tuh sesuatu apa yang dapat mendorong kita, memaksa kita untuk menyelesaikannya. Jadi, diandaikan ketika ada suatu masalah, bagaimana cara kita untuk segera menyelesaikan masalah tersebut. Dengan landasan tersebut, Dijen Dikti mengembangkan esensi materi pendidikan Pancasila yang meliputi 1. Pengantar perkuliahan pendidikan Pancasila. Lahirnya ketentuan dalam pasal 35 ayat 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat kuliah agama, Pancasila, kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia. Ini menunjukkan bahwa negara berkehendak agar pendidikan Pancasila dilaksanakan dan wajib dimuat dalam kurikulum perguruan tinggi sebagai mata kuliah yang berdiri sendiri. Pendidikan Pancasila diharapkan menjadi ruh dalam membentuk jati diri mahasiswa guna mengembangkan jiwa profesionalitasnya sesuai dengan bidang studi masing-masing. 2. Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Fakta sejarah dijadikan dasar bagi pengembangan pendidikan Pancasila, baik menyangkut formulasi tujuan, pengembangan materinya, rancangan modal pembelajarannya, dan evaluasinya. Formasi pendidikan Pancasila tentu saja tidak hanya memiliki perspektif waktu ke belakang yang berisi alasan-alasan historis, perlunya perilaku tertentu bagi generasi muda. Pada dasarnya, tujuan pendidikan Pancasila memformulasikan apa yang penting dari masa lampau, masalah yang dihadapi pada masa sekarang, dan cita-cita tentang kehidupan ideal di masa lampau. 3. Pancasila sebagai dasar negara. Setiap hal yang menyangkut dengan urusan atau masalah kenegaraan harus diputuskan dengan dilandasi atau didasari dengan nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Norma hukum pokok serta disebut pokok kaidah fundamental. Daripada suatu negara itu dalam hukum mempunyai hakikat serta kedudukan tetap kuat dan tidak berubah bagi negara dibentuk. Dengan kata lain, dengan jalan hukum tidak dapat diubah. Fungsi serta kedudukan Pancasila sebagai pokok kaidah yang fundamental. Hal tersebut penting sekali dikarenakan undang-undang harus bersumber serta berada di bawah pokok kaidah negara fundamental itu.
Pancasila menurut ketetapan MPR nomor 3 MPR 2000 merupakan sumber hukum nasional. Yang keempat, Pancasila sebagai ideologi negara adalah visi atau arah dari penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Ialah terwujudnya kehidupan yang menjunjung tinggi ketuhanan, nilai kemanusiaan, kesadaran akan kesatuan, berkerakyatan, serta menjunjung tinggi nilai keadilan. Pancasila sebagai ideologi negara berarti juga sebagai cita-cita bernegara dan sarana yang mempersatukan masyarakat perlu perwujudan yang konkret dan operasional aplikatif, sehingga tidak hanya dijadikan slogan belaka. Dan yang kelima adalah Pancasila sebagai sistem filsafat, adalah suatu kesatuan yang saling berhubungan untuk satu tujuan tertentu dan saling berkualifikasi yang tidak terpisahkan satu dengan yang lainnya. Jadi, Pancasila pada dasarnya satu bagian atau unit-unit yang saling berkaitan satu sama lain dan memiliki fungsi serta tugas masing-masing. Manusia memerlukan filsafat karena beberapa alasan. Pertama, manusia telah memperoleh kekuatan baru yang besar dalam sains dan teknologi, telah mengembangkan berbagai macam teknik untuk memperoleh ketenteraman dan kenikmatan. Akan tetapi, pada waktu yang sama, manusia merasa tidak tentram dan gelisah karena mereka tidak tahu dengan pasti makna hidup mereka dan arah tempuh dalam kehidupan mereka. Kedua, filsafat bekerja sama dengan disiplin ilmu lain memakaikan peran yang sangat penting untuk membimbing manusia kepada keinginan-keinginan dan aspirasi mereka. Yang keenam adalah Pancasila sebagai sistem etika, merupakan jalan hidup bangsa Indonesia, juga merupakan struktur pemikiran yang disusun untuk memberi tuntunan atau panduan kepada setiap warga negara Indonesia dalam bersikap dan tingkah laku. Pancasila sebagai sistem etika dimaksud untuk mengembangkan dimensi moralitas dan diri setiap individu, sehingga memiliki kemampuan menampilkan sikap spiritualitas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 7. Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Pancasila sebagai ideologi negara tercantum dalam UUD 1945 yang merupakan dari bagian UUD 1945. Dalam setiap perkembangan ilmu pengetahuan haruslah berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai itu terdiri dari 5 nilai, yaitu 1. Nilai ketuhanan sebagai dasar pengembangan ilmu. 2. Nilai kemanusiaan sebagai dasar pengembangan ilmu. 3. Nilai persatuan sebagai dasar pengembangan ilmu. 4. Nilai kerakyatan sebagai dasar pengembangan ilmu. 5. Nilai keadilan sebagai dasar pengembangan ilmu. Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu harus didasari dengan nilai-nilai tersebut agar tujuan bangsa dapat tercapai dengan baik. Jika tidak didasari dengan nilai tersebut, tujuan bangsa akan gagal dan berakibat fatal untuk bangsa Indonesia. Contoh agensi pendidikan dalam program SADI, misalnya yaitu yang berkaitan dengan tugas menyusun peraturan perundang-undangan atau Perpu. Nah, di sini itu orang yang ditunjuk untuk melakukan hal tersebut itu bukanlah orang yang sembarangan. Jadi, orang yang ditunjuk adalah orang yang harus memiliki pengetahuan, pengertian, pemahaman, penghargaan, komitmen, penghayatan, dan pola pengembangan yang lebih baik daripada warga negara lainnya. Karena apa? Karena merekalah yang akan menentukan meresap dan tidaknya nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, kita sebagai generasi muda sudah seharusnya untuk bisa belajar lebih memahami dan lebih luas lagi untuk belajar tentang pendidikan Pancasila.
karena kitalah yang sebagai agen perubahan dan intelektual muda di masa yang akan datang dan akan menjadi inti pembangunan dan pemegang estafet kepemimpinan bangsa dalam setiap tingkatan, baik itu lembaga-lembaga negara, badan-badan negara, lembaga daerah, lembaga infrastruktur politik, lembaga bisnis, dan lain-lain. Memahami nilai-nilai Pancasila sangatlah penting tanpa membedakan profesi, karena semua masyarakat memiliki peran yang amat menentukan terhadap eksistensi dan kejayaan bangsa di masa depan. Tujuan pendidikan Pancasila adalah agar subjek didik memiliki moral yang sesuai dengan nilai Pancasila. Moralitas itu mampu terwujud dalam kehidupan sehari-hari, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989. Perilaku moral adalah perilaku keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam masyarakat yang terdiri dari berbagai agama. Perilaku kemanusiaan yang adil dan beradab, perilaku yang mendukung persatuan bangsa Indonesia. Adapun tujuan pendidikan Pancasila untuk masa depan adalah dapat memahami dan mampu melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam kehidupan sebagai warga negara Indonesia, menguasai pengetahuan tentang beragam masalah dasar berkehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang hendak diatasi dengan penerapan pemikiran yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, memupuk sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai dan norma Pancasila sehingga mampu menanggapi perubahan yang terjadi dalam rangka keterpaduan iptek dan pembangunan. Selanjutnya, untuk membentuk karakter manusia yang profesional dan bermoral, kesadaran gaya hidup yang sederhana dan cinta produk dalam negeri. Pembelajaran PKN merupakan suatu wujud pembelajaran untuk generasi penerus yang bertujuan supaya mereka menjadi masyarakat yang berpikir tajam serta sadar mengenai hak serta kewajibannya dalam hidup bermasyarakat serta bernegara. Pembelajaran ini pula bertujuan untuk membangun kesiapan segala masyarakat negara supaya menjadi masyarakat dunia yang pintar. Yang dipelajari dalam pembelajaran PKN yaitu 1. Hak asasi manusia, 2. Hak serta kewajiban sebagai warga negara Indonesia, 3. Bela negara, 4. Pengetahuan Nusantara, 5. Ketahanan nasional, 6. Politik strategi nasional. Adapun manfaat pembelajaran PKN yaitu 1. Menjadi individu yang mengenali hak serta kewajiban sebagai warga negara Indonesia. 2. Menjadi individu yang berpikir kritis. 3. Menjadi individu yang bertoleransi tinggi. 4. Menjadi individu yang cinta damai. Dengan pembelajaran tersebut diharapkan PKN ialah menghasilkan masyarakat negara yang mempunyai pengetahuan kenegaraan, menanamkan rasa cinta tanah air, serta kebanggaan sebagai warga negara Indonesia dalam diri para generasi muda atau generasi penerus bangsa. Pembelajaran ini pastinya wajib dipadukan dengan kemampuan ilmu serta teknologi sehingga terciptalah generasi masa depan atau generasi muda yang nantinya dapat memberikan sumbangsi dalam pembangunan bangsa Indonesia.